Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sebuah manhaj yang mengajarkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya agar tidak ta'assub terhadap tokoh, terhadap golongan, terhadap kelompok, ormas, dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Kemudian apabila kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mereka itu setiap ada permasalahan apapun yang kemudian menjadi perselisihan, maka harus dikembalikan atau mengembalikan atau mencari penyelesaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga standar kebenaran itu bukan berpatokan dengan tokoh tertentu, ormas tertentu, kelompok tertentu, dan sebagainya. Tapi standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj yang hak. Jadi siapapun yang berkata tentang sesuatu, maka yang dilihat itu bukan siapa orangnya yang berkata, dari ormas mana atau dari kelompok mana, tapi yang dilihat adalah apa yang dia katakan. Sebagaimana sebuah perkataan yang disandarkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Unzur maqala wa la tanzur man qala." Lihatlah yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Kemudian kaum muslimin, ada sebuah video yang cukup menarik, video dari seorang habib, di mana habib tersebut menjawab sebuah pertanyaan dari jemaahnya. Kita simak dulu videonya. Ya Habibana, saya mau bertanya nih, bagaimana hukumnya kalau kita misalkan nih dapat kendaraan baru atau motor, mobil, itu harus dimandikan dengan air surat Yasin, apakah diperbolehkan atau tidak ya Habib? Bahkan ada 7 kembang ini. Ini kita tertawa lagi, nanti disalahkan lagi. Ini pertanyaan lucu, Masya Allah. Apa hubungannya mobil, motor dengan air kembang ini? Apa hubungannya, Mas? Gitu loh. Jangan membuat hal-hal yang aneh lah. Kadang-kadang gara-gara kayak gini ini kita dihujat oleh para saudara-saudara kita yang lain pemahaman dengan kita, ya. Jadi begini Habib, sebenarnya kita dan saudara-saudara kita yang lain itu ketika melihat dan meluruskan sebuah perkara yang bukan bagian dari agama, kemudian ada yang mengatakan itu bagian dari agama, maka sebenarnya kita itu tidak sedang menghujat. Tidak sedang menghujat saudara kita sesama muslim. Justru kita mengkritik mereka, kita menjelaskan kepada mereka, karena kita sayang kepada mereka. Karena kita ingin menjaga agama kita. Jangan sampai saudara-saudara kita itu jatuh kepada pemahaman yang salah. Dan agar agama ini tetap terjaga kemurniannya. Itu artinya kita sayang kepada kaum muslimin. Kita sayang terhadap sesama muslim. Jangan sampai mereka salah. Dan jangan sampai mereka ini dalam bahaya. Karena perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Baik itu bid'ah di dalam segi akidah maupun dalam segi ibadah. Jadi itu semuanya murni karena kepedulian kita. Kita lakukan semuanya itu karena kepedulian kita terhadap saudara sesama muslim. Bukan karena ada hasad, bukan karena ada kebencian dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi begitu Habib, mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan lagi kaum muslimin. Ahli sunnah ya ahli sunnah, tapi jangan melenceng ahli sunnahnya itu, gitu. Memang ada barokah, ada kita diajari percaya barokah, husnudzon, tapi kalau semacam ini udah kelewatan, perlu kita luruskan. Kita luruskan. Nggak ada sunnah Nabi, nggak ada hal-hal yang dilakukan sahabat, para aulia, para ulama kita yang ketika beli kendaraan dimandikan.
apalagi dengan air kembang dibacakan surat Yasin. Yang ada ketika kita beli kendaraan baru, ini bisa ditiru. Mereka banyak membaca doa seperti doa perkawinan. Ketika kita kawin nih, nikah, kita sunnah memegang kepala istri kita dan berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha. Ya Allah, saya ingin kebaikan istriku ini dan berikan kepada saya nilai-nilai baik yang ada pada istriku ini. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekannya dan kejelekan yang ada pada dirinya. Semua orang ada kejelekan. Jangan marah istri ya. Semua orang ada kejelekan. Anda boleh baca sama suami Anda juga, Allahumma as'aluka min khairihi. Ini sunnah Nabi SAW. Semua orang ada baik, ada jelek. Maka ini doa untuk Anda, wahai istri, supaya kebaikan Anda bertambah dan nampak dan kejelekan Anda hilang. Karena suami berlindung dari kejelekan. Ini doa sebagian ulama kita mengambil, mengkiaskan di kendaraan. Ketika kita beli kendaraan baru nih, Allahumma inni as'aluka min khairiyah. Beli sayara, mobil baru. Ya Allah, saya minta kebaikan mobil ini. Dan saya minta berikan kebaikan kepada mobil ini, jangan sering mogok. Dan berikan, nampakkan kebaikan mobil ini, ngantarkan saya ke tempat-tempat yang baik. Dan saya berlindung dari kejelekan mobil ini, mogok, tabrakan, kebakaran, dan kejelekan-jelekan yang ada. Ini yang diamalkan sebagian dari ulama ya. Dan boleh kita tiru doa, dan itu doa yang bagus. Tentang pembacaan Yasin, para ulama kita bukan mobilnya dibacakan Yasin, tapi ketika naik mobil itu dia berzikir sama Allah. Baik itu baca Yasin, baca Quran, Ratibul Haddad, dibuat mobil itu salat. Jadikan mobil, rumah, apapun tempat Anda untuk sarana Anda bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu disirami kembang, dibacakan ya kembang, 7 kembang dan seterusnya. Beli mobil yang bagus, kemudian baca doa kebaikan untuk mobil itu, dan jadikan mobil itu untuk dakwah dan berzikir di dalamnya, maka berkah. Masya Allah, yang seperti ini kita sangat setuju Habib. Seandainya para Habib itu berdakwah dengan dakwah yang hak, tidak takut kehilangan jamaah, tidak takut kehilangan dunia, memerangi perkara-perkara kesyirikan, bid'ah, tahayul, khurafat, maka kami sangat mendukung Habib. Termasuk masalah memandikan mobil dengan bunga-bunga seperti yang di dalam video tersebut. Itu termasuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang yang memang harus ditinggalkan. Apalagi sajen-sajen. Termasuk juga bunga-bunga untuk keranda mayat, kemudian yang untuk disebar-sebar di jalan, itu semuanya perlu diluruskan. Meskipun di dalam ritual-ritual tersebut itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tapi itu semuanya kan tidak ada kesunahan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak juga dari para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Apalagi kalau ditambah dengan ada keyakinan-keyakinan khurafatnya, maka itu sangat berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Dan memang masyarakat kita ini, sebagian, memang harus diberikan pemahaman yang baik. Harus diluruskan keyakinan-keyakinan mereka yang seperti ini. Dan benar kata Habib, berdoa dengan doa-doa yang baik. Yang memang maknanya ada kaitan dengan hajat yang dimaksud. Maka dengan doa apapun tidak masalah. Memakai doa manapun tidak masalah. Asalkan maknanya itu sesuai. Dan tidak menetapkan bahwa itulah doanya. Dan juga tidak menisbatkan bahwa itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa tersebut yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena doa itu kan ada 2, doa ibadah dan doa masalah. Dan ini termasuk doa masalah. Termasuk membaca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Secara makna tidak ada masalah.
mau dibaca ketika mendapatkan rezeki, misal membeli pakaian baru, mobil baru, rumah baru, tidak ada masalah. Asal tidak menetapkan bahwa itulah doanya. Tidak menetapkan atau mengharuskan atau mengkhususkan doa tersebut. Dan tidak pula menisbatkan bahwa itu ajaran atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau memang ada doa-doa yang memang datang dari Nabi Muhammad SAW, maka itu lebih baik dan lebih utama untuk dibaca. Semisal ketika mau memakai kendaraan, ketika mau naik kendaraan membaca bismillah, kemudian membaca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian di atas kendaraan banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, maka itu sebuah kebaikan. Itu sebuah kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillahi azza wajal. Hendaklah lisanmu itu selalu senantiasa basah untuk berzikir kepada Allah. Tentu dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau dengan kalimat-kalimat yang bermanfaat, semisal menghafal mufrodat, menghafal matan tajwid, matan jazari, kan? Kemudian atau semisal menghafalkan matan jurumiyah. Intinya jangan sampai kita itu lalai dari amal soleh, sehingga setiap gerak-gerik kita itu semuanya dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.